Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang saya cintai, perjumpaan pada kesempatan ini kita akan belajar akidah akhlak, melanjutkan materi selanjutnya. Tentu kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan makhluk selain malaikat ialah setan, dan perjumpaan ini kita akan belajar cara menghindari godaan setan. Silakan anak-anakku membuka buku paketnya Akidah Akhlak di halaman 98. Sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghindari godaan setan agar hidup kita tenang dan aman, kita harus memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Apa saja? Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Tentu kita diperintah untuk berlindung kepada Allah. Dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Itu cara yang pertama, ialah kita minta perlindungan kepada Allah, tentu dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cara yang kedua ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus zikir? Karena zikir itu sebagai rasa pengingat kita kepada Allah. Bagaimana cara kita berzikir? Nah, anak-anakku, setiap hari boleh membaca kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh setiap saat, setiap hari, asal jangan di dalam WC. Kemudian yang ketiga, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Jadi kepercayaan kita, akidah kita, kita percaya kepada Allah dan iman kepada Allah harus benar-benar kuat. Jangan sampai kita malah tergoyah. Kita iman kepada Allah, segala apapun pasti Allah tahu. Kita akan dilihat oleh Allah setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik. Kita percaya Allah selalu ada untuk melihat atau untuk melindungi kita. Maka kita harus percaya kepada Allah. Kemudian yang keempat, menolak semua ajakan yang menimbulkan kejahatan. Jikalau kita diajak orang untuk berbuat maksiat, berbuat kesalahan, berbuat tindakan buruk, maka kita harus wajib menolaknya. Kenapa? Agar diri kita terhindar dari godaan setan. Yang kelima, menjauhkan diri dari penyakit hati, misalkan sifat iri, dengki, dendam, dan sebagainya. Kita tidak boleh menjadi orang pendendam. Kita tidak boleh menjadi orang yang punya sifat iri, apalagi egois, sombong. Itu tidak boleh, karena sifat-sifat itu merupakan sifat yang sering atau yang mudah diganggu setan, karena setan itu punya sifat iri, dengki, dendam, sombong. Kalau kita punya sifat itu berarti kita sama saja seperti setan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, memohon perlindungan dari kejahatan jin dan manusia, sehingga kita tidak hanya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, bahkan kita bisa diganggu oleh manusia, diganggu oleh jin, dari kejahatan, keburukan yang mencelakai diri kita. Maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang
Silakan anak-anakku, mari kita belajar hikmah. Bagaimana hikmah yang dapat kita ambil jika kita percaya keberadaan jin, setan? Apa hikmahnya? Nah, yang pertama, akan menambah kepercayaan kepada keesaan Allah. Karena Allah memang Tuhan yang luar biasa menciptakan segala makhluk. Selain daripada manusia, ada jin, setan, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lebih hati-hati dalam berperilaku. Karena kalau kita bertindak buruk, kalau kita tidak bertindak baik, maka setan akan mudah menggoda kita. Yang ketiga, memperkuat keimanan supaya tidak mudah tergoda bujuk rayu setan. Kalau kita punya rasa iman yang kuat, maka setan akan takut kepada kita. Kemudian yang keempat, membuat kita memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kita disuruh zikir, kemudian disuruh membaca kalimat ta'awudz, itu salah satu agar kita memohon banyak doa kepada Allah. Karena manusia itu lemah, sedangkan Allah itu yang maha kuat. Maka kita harus membutuhkan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anakku pembelajaran pada perjumpaan ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian dari Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.